Hai, welcome back to A4 Learning official channel. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah tabel distribusi frekuensi tunggal menjadi tabel distribusi frekuensi kelompok. Tonton terus sampai selesai ya. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari perbedaan dari data tunggal dan data berkelompok. Bagi yang belum menonton videonya, bisa dicek di link di description box, kemudian tonton ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menyajikan sebuah data yang tadinya dia disajikan dalam tabel distribusi frekuensi tunggal, kemudian akan kita ubah menjadi tabel distribusi frekuensi berkelompok atau kelompok agar tampilannya lebih rapi. Caranya, yang pertama tentukan dulu jangkauannya. Jangkauan di sini dilambangkan dengan J. Rumusnya, tinggal kita kurangkan datum terbesar dari data tersebut dengan datum terkecil. Yang kedua, kita tentukan banyak kelasnya yang dilambangkan dengan K kecil. Menentukan banyak kelas, kita gunakan aturan Sturges dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Yang ketiga, kita tentukan panjang dari interval kelasnya yang dilambangkan dengan P. Untuk menentukan panjang interval kelas, rumusnya adalah P sama dengan J per K atau jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Yang keempat, kita pilih batas bawah dari kelas pertama. Dan yang kelima, kita buat tabel distribusi frekuensi kelompoknya. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh setelah ini. Contoh soalnya, diketahui data berat badan siswa kelas 12 RPL seperti pada tabel di samping. Ubahlah penyajian data tersebut menjadi dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, di sini saya mempunyai satu buah tabel dalam frekuensi tunggal. Ini adalah tabel data berat badan dari siswa-siswi kelas 12 RPL. Nah, bagaimana caranya? Langkah yang pertama, kita hitung dulu jangkauannya. Jangkauan tadi adalah datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil. Untuk datum terbesarnya, itu tinggal kalian lihat angka yang paling bawah pada baris paling bawah atau angka terbesar dari berat badannya. Kebetulan di sini tentang berat badan, jadi kita cari angka paling besar di data berat badannya. Di tabel ini datum terbesarnya adalah 104. Kemudian datum terkecilnya itu adalah yang paling atas, yaitu 30. Ini adalah datum terkecilnya. Sehingga jangkauannya adalah 104 dikurang 30. Atau jangkauan sama dengan 74. Jadi nilai jangkauannya adalah 74. 74 tadi diperoleh dari 104 dikurangi dengan 30. Langkah yang kedua, kita tentukan banyak kelasnya dengan aturan Sturges. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. N di sini adalah banyak dari data atau jumlah dari frekuensi. Jika dilihat di tabel, dia letaknya di paling bawah pojok kanan. Yang saya lingkari itu adalah N-nya. Nah, sehingga diperoleh K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 50. Log 50 itu nilainya adalah 1,69 sekian, kita bulatkan jadi 1,70 sehingga K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,70. 3,3 dikali 1,70 itu nilainya adalah 5,61 sekian. Kita ambil dua angka di belakang koma sehingga dia menjadi 5,61. Kita tambahkan dengan 1 sehingga hasil akhirnya adalah K sama dengan 6,61. Jadi ada 6 atau 7 kelas. Bisa jadi nanti kelasnya itu
ada 6 atau bisa juga ada 7. Jadi pembulatan untuk banyak kelas biasanya bisa ke bawah, bisa juga ke atas. Langkah ketiga, kita hitung panjang dari interval kelasnya. Untuk menghitung panjang dari interval kelas, tinggal kita bagi nilai jangkauan dengan nilai banyak kelas. Tadi sudah kita temukan hasil dari jangkauan itu adalah 74 dan hasil dari banyak kelasnya itu 6,61. Nah, jika kita bagikan, hasilnya adalah 11,195. Kita bulatkan menjadi 11 sehingga panjang dari interval kelasnya adalah 11. Langkah yang keempat, kita tentukan batas bawah dari kelas pertama. Batas bawah dari kelas pertama tinggal kita ambil angka berat badan yang paling kecil pada tabel. Pada tabel bisa kita lihat angka paling kecilnya adalah 30 sehingga batas bawah kelas pertamanya adalah 30. Langkah yang kelima, di sini saya sediakan satu buah tabel dengan 2 kolom dan 9 baris, di mana untuk baris yang pertama itu untuk judul kolomnya yaitu berat badan dan frekuensi. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi kelompok, kita harus tentukan dulu interval kelas-kelasnya. Tadi kita sudah temukan nilai dari jangkauannya itu adalah 74, banyak kelasnya itu antara 6 atau 7 kelas, kemudian panjang interval kelasnya 11, dan batas bawah kelas pertama itu adalah 30. Untuk menentukan interval suatu kelas, itu kita perlu batas bawah dan batas atas. Nah, tadi kita sudah ketemu batas bawah untuk kelas pertamanya 30. Sekarang kita tinggal menghitung batas atas dari kelas pertama. Untuk menghitung batas atas dari kelas pertama, caranya adalah kita jumlahkan batas bawah kelas pertama dengan nilai panjang interval kelas yang dikurangi dengan 1 atau BB1 ditambah dengan P dikurang 1. Jadi panjang interval kelasnya kita kurangi dulu dengan 1, baru kita jumlahkan dengan batas bawah dari interval kelasnya. Nah, untuk kelas yang pertama, batas atasnya, karena tadi batas bawahnya 30, maka sama dengan 30 ditambah 11 dikurang 1, karena panjang interval kelasnya 11 kan. Nah, 30 ditambah 11 dikurang 1. Kita hitung dulu 11 dikurang 1, itu nilainya adalah 10. Sehingga 30 ditambah 10 sama dengan 40. Jadi, interval kelas pertama itu adalah 30 sampai 40. Maksudnya, siapapun yang berat badannya 30 sampai dengan 40, maka dia akan masuk di kelas yang pertama. Tinggal kita masukkan ke dalam tabelnya. Nah, untuk kelas yang kedua caranya sama. Batas bawah kelas kedua tinggal kita ambil pada kelas pertama tadi batas atasnya adalah 40, berarti batas bawah kelas kedua itu angka setelah batas atas kelas pertama. Setelah 40 itu adalah 41, berarti 41 adalah batas bawah dari kelas kedua atau BB2. Nah, setelah kita ketemu batas bawah kelas kedua, kita cari batas atas kelas keduanya, yaitu BB2 ditambah P dikurang 1. BB2-nya 41 ditambah 11 dikurang 1. 11 dikurang 1 sama masih 10. 10 ditambah 41 itu hasilnya adalah 51. Jadi interval kelas kedua itu adalah 41 sampai dengan 51. Tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Di sini bisa kalian lihat untuk nilai P dikurang 1 itu pasti akan sama untuk semua kelas. Jadi tidak perlu kita tuliskan caranya, langsung saja. Karena di interval kelas kedua itu batas atasnya adalah 51. Karena batas atas kelas kedua adalah 51, maka batas bawah kelas ketiga itu adalah angka setelah 51 yaitu 52. Nah, 52 ditambah 10 itu adalah 62. Begitu seterusnya. Di sini kita ketemu untuk yang kelas keempat itu adalah 63 sampai 73. Kelas kelima itu adalah 74 sampai 84. Lalu kelas ke-6 85 sampai 95. Nah, tadi disebutkan banyak kelasnya bisa jadi 6 atau 7 kelas.
Nah, di sini sudah ada 6 kelas. Kita lihat di kelas ke-6 itu intervalnya antara 85 sampai dengan 95. Sedangkan pada tabel tadi data terbesarnya itu adalah 104. 104 masih belum termasuk ke dalam tabel ini, sehingga kita perlu menambahkan satu kelas lagi. Jadi banyak kelasnya menjadi 7 kelas, bukan 6 kelas. Sehingga setelah 95 itu 96, jadi 96 sampai dengan 106. Selanjutnya, tinggal kita mengisi frekuensinya. Masih di langkah membuat tabel, tadi kita sudah temukan interval-interval kelasnya, yaitu yang pertama 30-40, kemudian 41-51, 52-62, 63-73, 74-84, 85-95, dan yang terakhir 96 sampai dengan 106. Nah, untuk menentukan frekuensinya, kita lihat lagi tabel yang di awal tadi, yang masih dalam bentuk data tunggal. Nah, untuk menentukan frekuensinya, kita lihat per interval. Interval yang pertama itu adalah 30-40. Dari 30 sampai 40 itu angkanya ada 30, 31, 32, 33, 34 dan seterusnya sampai dengan 40. Kita lihat pada tabel sebelah kiri angka-angka tersebut berapa frekuensinya, kemudian kita jumlahkan. Nah, di sini 30 sampai 40 kebetulan pada tabel juga angkanya 30 dan 40. Cuman ada dua itu. Jadi kita jumlahkan frekuensinya yaitu 1 dan 7. 1 ditambah 7 itu adalah 8. Kita masukkan ke dalam tabelnya frekuensinya 8. Seperti itu seterusnya sampai dengan selesai. Nah, kita lanjut kelas yang kedua. Di sini ada 41 sampai dengan 51. Berarti angkanya dari 41, 42, 43, 44 dan seterusnya sampai dengan 51. Pada tabel sebelah kiri yang memenuhi itu adalah 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 dan 50. Kebetulan tidak ada siswa yang berat badannya 51, dia cuma ada yang 50, berarti kita stop sampai situ. Nah, tinggal kita jumlahkan frekuensinya. Frekuensi yang di sebelah sini kita jumlahkan, itu semuanya hasilnya adalah 27. Untuk kelas yang ketiga, 52 sampai 62, di sini di tabel sebelah kiri itu ada 52, 54, 55, 58 dan 60. Tinggal kita jumlahkan frekuensinya sehingga ketemu nanti hasilnya adalah 8. Kemudian untuk kelas yang keempat, 63 sampai 73, itu berarti kita lihat di sebelah kirinya ada 63, 65, dan 70. Di sini frekuensinya semuanya 1, berarti totalnya adalah 3 kan? 1 ditambah 1 tambah 1. Nah, jadi frekuensinya adalah 3. Kemudian kelas selanjutnya 74 sampai 84. Dari 74 sampai 84 itu kan ada 74, 75, 76 dan seterusnya. Kebetulan pada tabel ini hanya ada angka 80 yang memenuhi. Jadi untuk frekuensinya karena di sini yang berat badannya 80 cuma satu orang, berarti untuk kelas 74 sampai 84 juga 1. Nah, sama dengan kelas ke-6, interval kelas ke-6 itu 85 sampai 95. Di sini juga hanya ada satu angka yang memenuhi yaitu 86. Frekuensinya adalah 1. Jadi kita masukkan ke tabel 1. Kemudian kelas yang terakhir dari 96 sampai dengan 106. Di sini kebetulan angka yang memenuhinya ada 2, yaitu 101 dan 104. Nah, tinggal kita jumlahkan frekuensinya, 1 ditambah 1 itu adalah 2. Nah, jika penghitungan frekuensi kita benar, maka jumlah pada frekuensi di tabel data berkelompok yang sebelah kanan akan sama dengan jumlah di tabel frekuensi yang sebelah kiri. Kalau kita hitung jumlahnya, di sini semuanya adalah juga 50. Nah, kalau sudah sama berarti penghitungan kita sudah benar. Nah, seperti itulah cara menyajikan data yang awalnya adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal, kita ubah menjadi tabel distribusi frekuensi data berkelompok agar tabelnya lebih ringkas, lebih rapi, dan tidak memakan banyak baris. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Semoga video ini bermanfaat ya. Sekian penjelasan di video kali ini. Jangan lupa like,
komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Thanks for watching!